Selamat pagi teman-teman siswa kelas 11 dan 3. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai simbolas pada gambar teknik manufaktur. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kita presensi terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama ada Abyu Gani Rahmat, Abyu Mustafa, Alfris Kirian, Dionysius, Zaki Irfan. Oke, baik. Kita lanjutkan ya mengenai materi simbol pengelasan. Tapi sebelumnya kita lakukan dulu pembiasaan leadership. Untuk ketua kelas boleh maju untuk memimpin teman-temannya. Sambungan las digolongkan dalam satu menyusun bentuk sambungan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sambungan lata, kemudian yang kedua ada sambungan teks. Nah, sambungannya itu dibagi dua ya. Pertama ada sambungan T miring, kemudian ada sambungan T silang. Yang ketiga ada sambungan sudut, kemudian sambungan tepi. Next. Nah, sambungan lidah atau tumpang dan sambungan lidah yang diluruskan. Next. Nah, yang ketujuh itu ada sambungan bilah ganda. Jadi ada 7 tadi untuk jenis simbol dan sambungan pengelasan. Nanti ini ada gambarnya sendiri-sendiri. Di slide berikutnya kita lihat. Nah, ini ya, ini beberapa jenis sambungan itu dapat kita lihat dari berikutnya. Nah, ini yang nanti kalian perlu perhatikan pada saat kalian menggambar gambar teknik manufaktur. Ada beberapa simbol di sini yang biasanya disimbolkan dengan huruf. Itu kalian harus hafal. Yang pertama itu ada T. T kecil melambangkan apa? Di situ. Pangkat ya. Kemudian S melambangkan F melambangkan kemudian R, A, B. Jadi kalian nanti harus paham ini ya. Tebal tak, T melambangkan tebal tak. Itu
seberapa tebal plat yang akan kalian las, kemudian S dalam alur itu kedalaman alur yang nanti kalian las. Jadi bentuk groove-nya itu loh. Misal V atau U atau tirus itu nanti ada ukurannya sendiri-sendiri. Berapa yang kalian harus buat, berapa yang kalian harus isi dengan lampu gas, itu nanti bisa kalian jelaskan, bisa kalian gambar di gambar teknik kalian yang nanti fungsinya digunakan oleh operator untuk mengerjakan pekerjaan di lapangan. Dan ada jarak akar itu di bawah. Ini biasanya tempat buat tembusan elektrodanya. Jarak akar. Kemudian ada sudut alur A ya. Ini biasanya digambar itu nanti pakai sudut 60 derajat, 30 derajat, 80 derajat, 70 derajat. Ini pakai A. Kemudian ada sudut lurusan. Sudut lurusan itu sudut yang terbentuk oleh celah akar dan juga sudut alur. Jadi antara R dan A itu nanti membentuk B. Di salah satu plat C. Ini ada yang mau ditanyakan nggak terkait simbol? Paham ya? Ya, next. Ini lambang-lambang pengelasan. Di cara penyampaian ini berupa gambar dan dilakukan dengan bantuan lambang-lambang khusus untuk keterangan gambar. Biar penyajian dengan gambar harus memberikan keterangan yang diperlukan secara jelas dan lengkap untuk pengelasan yang diinginkan tanpa lebih gambar dengan catatan-catatan atau keterangan-keterangan dan pandangan tambahan. Dan penyajian dengan lambang untuk penjelasan telah ditetapkan oleh ISO 2553 Welding Symbolic Representation of Drawing. Jadi untuk penyajian simbol pengelasan di gambar teknik manufaktur itu standarnya yang pertama sudah ditetapkan oleh standar ISO 2553. Kemudian ditetapkan juga dengan standar Amerika dan Jepang dengan standar ISO 2553, tetapi agak berbeda sedikit antara yang atas dan yang bawah. Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita bahas ya yang tabel 1 tadi mengenai lambang-lambang dasar. Ini kita lihat ada banyak alur las, busur, dan gas. Yang pertama itu ada las alur. Itu jenis las flange ganda. Sisi jauh itu membentuk gini ya, kayak A tapi nggak tertutup. Itu ada sisi jauh, sisi dekat. Kemudian ada jenis las flange tirus ya, itu membentuk las tirus. Itu sama sisi jauh, sisi dekat. Sisi jauhnya di atas, sisi dekatnya di bawah. Dan ada lasi, ini ya tadi las alur I. Jenis itu nanti alur I-nya dilambangkan seperti itu digambar. Kemudian yang samping sini itu lasi ganda. Jadi pengelasannya di atas dan di bawah, tapi sama-sama alurnya I. Dan ada lasi ya, tuh. Nanti simbol pengelasannya digambar seperti itu. Tadi kan kalau di slide awal kita lihatnya kan masih bentuk plat, jadi masih utuh kan. Plat dipotong gini, kalian bisa membayangkan kan di awal. Cuma nanti digambar, cuma digambar begini, ditulis begini untuk simbolnya. Dan las tirus ada las A, las U, las M. Kemudian untuk las sudut ya, ini perlu diperhatikan juga itu ada kontinu dan kontinu ganda. Yang ganda itu di sebelah sini. Kemudian ada 3 kontinu. Yang kontinu itu biasanya diambil huruf L sampai F dan L sampai P. Kemudian tidak kontinu sudah, tidak kontinu zigzag, ini zigzag ya. Dan ada sumbat dan celah, ada lancing dan las timbul, dan las titik, proyeksi, lampu, finish atau offset. Ini kalian harus hafal, kalian harus paham semuanya. Contoh lambang-lambang pengelasan yang pertama adalah salur persegi. Itu dilambangkan gitu ya. Ini tadi benda saya, bendanya itu ini. Kemudian ada celah alamnya. Inilah salurnya persegi, kemudian celah alamnya 2 mm. Itu penunjukannya seperti di sampingnya. Ditunjukkan menggunakan
Nah, ini untuk misalnya gambarkan di sini. I dengan celah akar 2 mm. Dan massa Lutfi ya, ini udah lumayan kompleks yang massa Lutfi. Itu kita bisa lihat di situ. Tebalannya 19 mm. Kemudian kedalaman alurnya 16 mm. Celah akarnya 2 mm dan sudut yang dibentuk oleh alur tersebut 60 derajat. Kemudian dilambangkan ini ya yang bisa itu menggunakan kemudian gas alumni ini sisi jauh ya tadi sisi dekat bawah ini sisi dekat celah akar bawah 60 derajat lebar alur yang dibuat dan 16. Diperhatikan ya, ini fokus ke sini dulu. Ini 16 di sini. Ini kedalaman alur dan 60 derajat. Ini sudut alur yang dibuat atau kemiringan yang dibuat di platnya nanti. Kemudian celah akarnya itu sama ya ke bawah. Itu kalau 3 itu tambah di sini. Nanti bisa beda. Misal di sini kedalaman alurnya 9. Kemudian 90 derajat ini yang dibentuk alurnya dan tidak ada celakannya. Itu yang atas tidak ada celakannya karena di sini tidak ditambah juga. Tapi kalau misal di sini tambah 4 atau 3 berarti diminta celakan alasannya itu tadi. Ditulis apa? Ya mau ditulis tapi kalau mau menjalankan di sana yang teman-temannya sama nomor satunya juga yang dijelaskan. Nama bisa disebut alumni. Nomor 1 jenisnya alumni karena huruf V. Yang kedua ini pengelasan keliling yang pengelasan lapangan. Yang B pengelasan keliling. Yang C pengelasan keliling di lapangan. Oke, siap. Beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Ya di rumah aja. Karena saat sini kalian akan melanjutkan terkait tugas kalian kemarin kan belum selesai kan? Terkait tugas gambar yang pertama. Nanti kalian bisa terapkan untuk simbol-simbol yang telah diajarkan di minggu kemarin dan minggu sekarang ini di gambar kalian nanti. Jadi mungkin buat materi pembelajaran simbol pengelasan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman murid kelas 11 3. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan terkait jom poros sebenarnya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua.